Halo Lur, jumpa lagi bersama calon anggota DPR RI PDI Perjuangan nomor urut 8 Satrio Fauzia Damarjati. Saat ini saya berada di Desa Jomblang, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Kita masih dalam US Aero Trip Ungaran, Salatiga, dan Ambarawa. Saya saat ini bersama dengan Mbak Tia dan Mas Sulino. Nah, mereka ini memproduksi UMKM pangan, olahan pangan yaitu gemblong dan aneka snack. Nah, mungkin kita langsung aja Lur mendengarkan pengalaman dan mendengarkan apa, bagaimana, dan mau kemana produksi pengolahan pangan yang dikerjakan oleh Mbak Tia dan Mas Sulino. Mas Sulino. Udah malam Lur. Nah, mungkin langsung aja Mbak Tia. Ya. Cerita mulai dari awal. Ya, dari awal. Sejarahnya kenapa membuat UMKM produksi pengolahan pangan ini, bahannya apa, terus modalnya, cerita aja semua. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak sama Ibu semua. Awal mula saya mau menceritakan awal mula saya produksi gemblong catat ini. Gemblong catat. Awal pandemi, awal corona, saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Awalnya saya bekerja di pabrik Salatiga, terus saya mencoba untuk berkecimpung di pangan. Awalnya hanya membuat snack saja, terus menambah menu, yaitu gemblong catat ini. Awal mula bikin ini cuma 2 kilo. Awalnya nggak tertarik mau bikin ini karena nggak ada pengalaman. Bikin ini juga nggak ada pengalaman, makannya aja juga kurang suka juga. Gitu. Terus disuruh sama temen seperjuangan, disuruh mencoba untuk bikin ini karena salah satu temen yang bikin ini yang aslinya udah meninggal gitu. Sama temen saya, sama temen jualan saya tersebut dipinjemin dipinjemin modal lah. Dipinjemin modal buat beli alat. Dipinjemin 200.000 atau 175 gitu. Terus saya belinya mesinnya mesin manual Pak. Manual obel kayak khusus untuk ngambil kacang itu, tapi tak pergunakan buat giling ini. Iya. Dari singkong. Terus saya awal bikinnya itu cuma 2 kilo. Terus 2 kilo Pak habis, nambah lagi 2 kilo jadi 4 kilo, nambah lagi hari berikutnya lagi, nambah lagi jadi 6 kilo sampai 10 kilo, nambah lagi jadi 15, lama-lama jadi 50, 70 gitu. Lama-lama bisa nyampe 1 kintal per hari. Terus penjualannya dibantu sama reseller. Gedok, kalau bahasa Jawanya gedok tular. Yang satu beli, nanti yang satu nyoba, nanti pengen, jadi tanya tempatnya di mana belinya, terus pada kesini gitu. Lama-lama jadi punya reseller. Awalnya cuma saya sendiri tak jual sendiri, tak bawa ke pasar pagi jam 2 dan jam malam. Anak saya waktu itu masih umur berapa ya, kelas 3 SD, kelas 4 SD kalau nggak salah. Jam 2 pagi tak ajak muter-muter ke pasar pagi, nawarin, sudah digoreng itu ditawarin ke sana sampai pengalamannya sampai diginiin sama orang, Mbak, cah cilik umur semono kuwi patute kon turu, nah ya ini kira ajak golek duit. Gak apa-apa, ngano hidup golek pengalaman seperti itu jadi laris.
Kalau ngomong Jawanya gitu laris tenang Pak, bukan ngejak Alhamdulillah anak. asal. Lancar toh. Iya, alhamdulillah sampai sekarang ya alhamdulillah bisa mencapai minimal 50 lah, 50 kilo per hari. per hari ya. Dia naik turun, kalau jualan dia naik turun, kadang pas lagi naik ya banyak, nah pas lagi turun penjualannya turun ya sedikit. Alhamdulillah bersyukur. Kalau saya jalannya lebih apa, jalannya lebih lancar itu snacknya ini. Oh, snacknya ya. Ya, kalau snacknya itu kan banyak orang sering ngadain acara di sekolah, tadi Oke. pengajian, desa gitu. Awalnya ya itu pandemi itu. Pandemi ya. Ya. Oke Lur, jadi Mbak Tia ini sebelumnya itu bekerja sebagai buruh pabrik, iya toh, Gitu. di kota Salatiga. Kemudian dengan menguatkan segala mental, Mbak Tia memberanikan diri untuk membuat sebuah UMKM pengolahan pangan gemblong cotot. Nah, jadi ini merupakan sebuah perubahan mental dari mental pekerja menjadi mental pengusaha. Nah, gini-gini Mbak Tia ini seorang wirausahawan, entrepreneur. Nah, terus kalau boleh tahu nih Mbak, Iya. omsetnya sekarang berapa? Untuk gemblongnya saja Untuk gemblong sama kue snacknya, omsetnya berapa sekarang? ya kotor ya. Ya, omset kan masih kotor Mbak. Iya. Berapa ya? Minimal ya Per hari. Per hari. Iya. 500 dapat. Per hari 500 ya. Dibikin rata-rata aja ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi per hari 500 tapi kotor ya. iya, kotor. Kadang dia juga kalau pas pesanan snacknya banyak bisa Lebih. kadang iya Bisa 1 juta, 2 juta, sampai 10 juta ya. Tapi kita bikin rata-rata aja 500. Oke, gitu. terendah lah ya. Iya. Nah terus gemblong cotot ini untuk perizinannya sudah sampai mana dan ada kendala apa Mbak? Izin usahanya sudah. Izin usahanya sudah ada. Sertifikat halalnya sudah. Oke, Sementara baru sampai situ. baru sampai situ ya. Iya. Permodalannya? Modalnya ya kadang permodalannya dibantu bapak mertua. Oh, oke. Sama bapak. Ini kalau boleh tahu gemblong cototnya mereknya apa nih Mbak? Mereknya gemblong cotot Endurita, Lucky Endurita. Oh, kalau saran saya sih jangan kasih nama yang terlalu susah biar orang itu gampang mengingat. Ini saran buat saya. Nah, kalau sudah ada nama yang seret, bisa nanti Mbak daftarkan ke Haki untuk nama Mbak supaya tidak ditiru orang lain. Termasuk resepnya dipatenkan lah resepnya. Nah, terus ini penjualan gemblong cotot ini sudah keluar Kabupaten Semarang belum? Alhamdulillah sudah lewat reseller tadi. Oh, Ini sudah alhamdulillah sudah sampai Bali sudah ya. Jambi sudah, Oke. Jakarta Sering ya? tapi reseller yang bawa. Oh, Bukan jadi dari saya. jadi mereka beli ini terus mereka bawa ke sana. Oh, oke. Itu biasanya mereka pesan berapa Mbak? Nggak banyak, cuma paling maksimal 100 bungkus. 100 bungkus ya. Ya, maksimal 100 bungkus. Ini kalau perbungkusnya nih isi Isi 5 5 berapa nih Mbak? dari kita 4.000. 4.000. Oh, oke. Ini memang sengaja belum dikasih kayak model yang ini ya. Sebenarnya ada 3 kemasan, tapi Ah. cuma ini yang ready cuma ini. Oh. Kemasan yang plastik tebal isi 10 sudah ada mereknya, sudah ada, tapi ini hari ini Kosong. Habis. Iya, atau ada Alhamdulillah. kemasan lagi Nika, pakai Nika. Oh, oke. Iya. Nika ya. Tergantung pembelinya.
gini aja, atau mau yang plastik tebal itu kan ada reseller yang nggak mau dikasih nikah, katanya terlalu mahal, dia nggak bisa ngambil untung gitu. Mintanya yang polosan gini aja. Tapi ada juga reseller yang mintanya aku dibikinin kemasan yang bagus, soalnya mau buat oleh keluar kota. Ada, tergantung resellernya. Oh gitu ya. Nah ini biasanya kalau dari awal produksi itu batas expirednya berapa lama mbak? Kalau masuk freezer itu bisa tahan 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan ya. Kondisi masuk freezer Freezer ya? ya. Oh, terus kalau ngirim itu gimana? Misalkan ke Jambi ya gitu, ini dalam kondisi beku atau Kondisi beku. kondisi beku? Mereka mungkin bawanya pakai Styrofoam? Iya. Styrofoam itu ya? Ya, kalau enggak pakai silopok itu. Oh, oke. Kalau saya pribadi belum pernah ngirim sendiri ke luar kota, belum pernah. Kalau reseller saya mungkin mereka pakainya itu mungkin. Nah terus Mbak Tia, apa sih harapan Mbak Tia terhadap ini kan tahun pemilu nih? Nah, harapannya Mbak Tia terhadap calon anggota DPRD Kabupaten, calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPR RI, harapannya Mbak Tia apa di tahun ini? Dan kedepannya lah harapannya apa? Harapannya untuk calonnya. Untuk calonnya, untuk Mbak, dan untuk produksi pengolahan pangan Mbak. Kalau untuk calonnya apa ya? Apa Mas? Jawab. Apa Mas? Nah, untuk calonnya ya saya nggak mudeng gitu. Oh, udah ada belum pernah calon-calon anggota DPRD baik kabupaten, provinsi ataupun RI yang turun berkunjung ke sini? Belum. Oh, baru saya? Baru bapak Iya. yang satunya. Oh, gitu. Ya, Ya doa terbaik aja harapannya Semoga biar menjadi. semoga jadi apa ya? Jadi apa Pak namanya? anggota DPR RI. Iya, Jadi, sing terpilih gitu. amanah. amin. Sing cinta rakyat. Oh, amin. Gitu, terus apa ya? Apa lagi ya? Oh, Pokoknya yang Bingung baik-baik saya lah. kalau soal politik ya. Pokoknya apa yang lawan gitu. amin. Nah, terus kalau harapannya Mbak terhadap produksi pengolahan pangan ini apa? Kalau harapan saya soal produksi saya semoga bisa berkembang lebih meluas lagi, lebih besar lagi, pemasarannya lebih gede lagi. Oh, oke. Semoga Makin laris. masyarakat itu mencintai semakin mencintai Produk tidak, lokal. produk lokal, tidak melupakan makanan desa. Ini makanan desa, Mbak. Enak. Kalau hangat-hangat enak, pakai kopi gitu. Nah, terus apa namanya? Untuk ini dari produk Mbak produksi pangan ini yang menjadi prioritas untuk pengolahan pangan Mbak UMKM ini ke depannya yang mana? Apakah belum cokot ini atau apa atau semuanya gimana? Yang menjadi prioritas Iya, si gemblong. Gemblong kakak. gemblongnya ini. Kalau gemblongnya ini kan setiap hari saya produksi. Kalau snack kan tidak. Oke. Hanya kalau ada yang Pesan. pesan saja. Oh, Kalau nggak ada yang pesan ya nggak ada yang masuk. oke. Nah, tapi kalau gemblong tiap hari insya Allah produksi. Oh, oke Mbak, ini sebelum ini ada nggak saran Mbak buat para calon-calon anggota DPRD kabupaten, provinsi ataupun RI, saran Mbak terhadap pengolahan produk pangan ini apa? Saran Mbak atau masukan buat Mbak? Karena Mbak selaku pelaku pegiat UMKM pengolahan pangan lokal, nah, saran Mbak apa terhadap pemangku jabatan dan para pejabat itu? Ayo Pak, Gak apa-apa. bingung aku. Sarannya apa Mas? Ya, sarannya buat yang sudah jadi
bisa mengerti Oh, apa yang diharapkan para usaha-usaha ini. oh, para wirausaha lokal ya. Iya. Bisa Intinya bisa mengerti gimana ya cara bisa membantu kita supaya bisa memperluas usahanya. Oke. Oke, sedulur, kita sudah mendengarkan keluh kesah dari Batia dan Mas Sulino. Nah, Mas Sulino tentang pengalaman mereka memproduksi gemblong cotot. Ini merupakan pangan lokal berbasis singkong atau telo atau apa Mbak? Pogong. Nah, jadi kepada para sedulur baik Gen Z, kaum milenial, jangan lupa panganan lokal untuk memperkuat dan mewujudkan kedaulatan pangan untuk rakyat. Oke, sekian, terima kasih. Saya calon anggota DPR RI PDI Perjuangan nomor urut 8 Dapil Jawa Tengah 1, Satrio Fauzia Damarjati. Merdeka!